Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK. Pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga pasal 24C ayat 1, yaitu 1. Menguji judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tinggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Kasus-kasus yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Perselisihan hasil pemilu. 2. Pembubaran partai politik. 3. Penuntutan pertanggungjawaban Presiden atau Wakil Presiden. 4. Pengujian undang-undang dan pemisahan MK dan MA.